Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait pelatihan kemarin yang sampai beban angin ya. Nah, mungkin saya akan sedikit recap dulu ya. Kita tuh kemarin tuh ngapain aja gitu ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman bisa tahu juga gitu. Ini juga sekalian saya record biar nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah, kemarin tuh kita tuh kan udah sampai permodelan ini ya. Sebentar saya. Nah, kemarin tuh kita udah sampai permodelan yang di mana kita tuh akan mendefinisikan beban terlebih dahulu. Untuk bebannya sendiri, teman-teman, saya kemarin sudah bilang juga caranya itu kita ganti dulu namanya, kemudian kita pilih type-nya yang mana, kemudian setelah dirasa sudah, itu kita pencet add new ya. Jadi nanti bentukannya pasti kayak gini. Kita contohin satu. Nah, bentukannya kayak gini ya. Nanti ada ke bawah sini. Kalau nge-delete ya pencet sini. Nah, gitu. Untuk yang kemarin saya rasa juga cukup jelas cara mendefinisikan bebannya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kemudian ada load combination. Nah, untuk load combinationnya sendiri kemarin juga saya udah bilang ya cara nge gimana. Audio combo. Scale vektornya samain kayak ya yang kemarin saya udah bilang itu. Yang pakainya itu kombinasi yang LRFD ya teman-teman. Jadi yang 1,4D dimasukin kemudian klik OK. Misalkan ini 1,4D, terus misalkan ini 1,4 SIDL, teman-teman masukin, kemudian klik OK ya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya untuk yang kemarin. Nah, setelah itu teman-teman ngebikin sekitar 15 ya. Nah, ini saya pakai dari SAP-nya sendiri, teman-teman bisa coba sendiri nanti kalau mau nyoba-nyoba ya. Jadi ini saya pakainya tuh dari SAP-nya sendiri. Nah ya, pakainya SAP-nya sendiri. Caranya gimana Mas? Caranya teman-teman bisa lewat sini. Nah, di sini kalian cek dulu ininya ada atau enggak ya. Nah, ini kan snow gak usah masukin karena tadi masih ada. Nah, ini ntar ya. Nah, ini karena semisal kalau teman-teman nge-delete terus di cloud combination yang tadinya masih ada, teman-teman kalau case dulu ya. Nah, ini Kak, teman-teman hapus, terus klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa nge-define itu lewat SAP-nya langsung, pencet yang ini. Nah, setelah load combination data, nah, ini dicek dulu apakah benar semuanya apa enggak, kemudian klik OK. Terus samain ini pakainya teman-teman pakai apa? Bangunan baja, bangunan beton bertulang, atau aluminium, atau cold frame ya. Setelah itu diklik OK. Nah, nanti munculnya kayak gini. Ya, oke. Ini sama aja sih. Tadi kan kita maunya 15 ya. Nah, ini 1,4T. Sama gitu ya. Ntar saya coba hapus dulu ini dari awal ya. Udah. Nah, caranya ya sama gitu. Nah, ini jadi udah ya. Sama aja sih ini. Nah, gitu. Caranya tuh kayak gitu. Nah, setelah itu kemarin kita melakukan eh, kombinasi beban ya teman-teman ya. Kalau pada plat itu kita pakainya area loads, kemudian uniform to frame, jangan lupa. Nah, untuk two way itu jangan lupa teman-teman kemarin saya bilang kalau two way itu semisal panjang panjang terpanjang dibagi panjang terpendek itu kalau kurang dari dua itu pakainya two way. Kalau panjang terpendek dibagi panjang terpanjang dibagi panjang terpendek itu kurang dari dua atau kurang dari satu itu pakainya one way ya. Nah ini SIDL, ini loadnya teman-teman masukin kemudian klik apply ya. Oke setelah itu kemudian tuh kemarin juga ada beban di balok ya. Untuk balok sendiri teman-teman pencet frame distributed ya. Nah, ini teman-teman ganti ke SIDL. Ini gravitasi ya, ke bawah soalnya arahnya. Ini kita pakainya 6. 6-nya dari mana Mas? Teman-teman bisa lihat lewat sini. Nah, ini. Ini pembebanan udah saya tulis juga. 6 itu dari mana ini ya? 6, 6, 6. Jadi teman-teman bisa masukin lewat eh, SAP-nya sendiri. Oke. Nah, setelah itu
itu teman-teman bisa melakukan define pada purlinnya sendiri ya. Untuk purlinnya sendiri itu kan ada beban hujan ya, air hujan ya. Nah, ini nih beban air hujan. Nah, ini beban SIDL ini tuh ter beban merata ya, jadinya segini tuh kita masukin beban merata juga pakainya distributed. Nah, terus kemudian ada beban ini, beban benar lagi ini, bentar. Beban hidup atap. Nah, untuk beban hidup atapnya sendiri itu sebenarnya tuh ada beberapa macam-macam ya teman-teman ya. Karena saya tuh pernah baca juga kalau beban hidup atap tuh dia tuh ditempatinnya tuh di join-join sebelah sini. Nah, di titik-titik atap-atap sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau beban hidup atapnya itu mau pakai titik-titik bisa, mau pakai nggak pakai titik-titik juga bisa ya teman-teman ya. Ini cuman saya nunjukin aja gimana caranya. Kalau misalkan teman-teman pakai yang titik-titik, teman-teman pakainya assign, join load, forces ya. Nah, ini teman-teman ganti ke LR. Untuk globalnya sendiri pakai negatif ya. Kenapa pakai negatif? Kemarin udah saya jelasin juga kalau Z itu arahnya itu ke atas. Nah, maka kita itu mau ngedesainnya tuh bebannya tuh arahnya tuh ke bawah ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai negatif. Nanti munculnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, munculnya bebannya kayak gini nanti. Beban hidup atap. Untuk beban air atau air hujan itu sama aja kayak kalian memasuki beban SIDL, tinggal di select aja purlinnya terlebih dahulu, select purlin, nah purlin ntar ini purlin UNP 150 ya. Nah ini ya, ini apa sih? Nah teman-teman select purlinnya dulu, ini belum purlin, bentar saya spin dulu purlin. Nah, teman-teman bisa masukin purlin, terus assign, frame load, terus distributed. Ya, sama aja untuk beban air hujan. Teman-teman tinggal masukin aja Excel-nya ini. Cukup jelas juga dari mana angkanya ini 40 dikurangi 0,8 alfa. Ini kilogram per meter kuadrat. Saya ubah jadi kilonewton dibagi 1000 hasilnya ini 0,02 ya. Nah, ini bebannya yang dimasukin ke tiap ini. Tiap apa namanya? Tiap purlin. Angkanya dari sini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin angkanya belah sini ya. Nah, setelah udah, teman-teman sekarang itu ke beban angin ya. Beban anginnya sendiri, aku rasa teman-teman bisa ikutinnya mulai dari sekarang ya. Jadi teman-teman, bentar, nah teman-teman tuh ini kan arah X ya. Jadi teman-teman bisa mulai, teman-teman blok dulu sebelah sini. Kayak kemarin saya bilang, nah ini setelah sudah seperti ini ya. Nah setelah udah seperti ini, teman-teman klik assign, frame load, terus distributed. Ini ya. Nah, setelah distributed sebelah sini, teman-teman ganti ke arah WX. Kemudian, ini teman-teman isikan nol, ini isikan nol, ini isikan 0, ini isikan 1 ya. Nah, ini relatif distance itu maksudnya apa, Mas? Nah, maksudnya itu kayak gini ya. Relatif distance itu. Jadi, semisal teman-teman tuh ada batang. Batangnya segini, ukurannya semisal segini. Misal ukurannya segini. Nah, titik nolnya itu jadi 0, nah 0 itu saya misalnya gini. Nah 0 tuh dia tuh terletak di sebelah sini. Terus 0,25 tuh dia tuh terletak di sini. 0,75 tuh terletaknya di sebelah sini. Terus satu tuh terletaknya di sini ya. Jadi satu satu per jadi ini 1/4, 3/4 sama per 4/4 ya. Ini 0/4, 0/4, 1/4, 3/4, 4/4. Jadi kalau pakainya perbandingan tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, pakainya relatif distance tuh ini. Tapi kalau pakainya absolut, ini tuh teman-teman tuh
ngedesain tuh berdasarkan jaraknya sendiri. Misal ini jaraknya 4 meter, teman-teman mulainya dari angka 0, ini duanya tuh misalkan teman-teman maunya tuh di tengah-tengah, tapi gak mau bingung pakai ini gimana. Nah, teman-teman bisa isikan aja misalkan 2 meter gitu ya. Jadi nanti bebannya tuh merata dari 0 sampai 2 meter gitu ya. Intinya kayak gitu. Tapi untuk hari ini kita pakainya tuh yang relatif distance ya. Nah, untuk loads-nya sendiri kemarin kan saya udah ngejelasin juga kepada teman-teman kalau beban angin itu dimasukkannya tuh lewat sini. Bentukannya tuh nanti pasti kayak gini nih bentukannya. Ya, bentukannya kayak gini. Nah, untuk angkanya sendiri teman-teman bisa ambil ini 1,438 ya. Nah, teman-teman di sini 0, di sini 1438. 1,438 ya. Seperti ini. Kalau dirasa sudah, teman-teman klik apply. Ininya replace gak apa-apa ya. Nah, kemudian sumbunya tuh teman-teman ganti lokal arah 2. Kalau enggak arah X saja ini ya, arah X ini. Kemudian klik apply. Nah, nanti bebannya akan muncul seperti ini. Ini saya udah input bebannya sampai atas, jadi mungkin saya coba hapus dulu sebentar. Nah, jadi bentukannya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, semisal nih ya, semisal kan kemarin tuh ada permasalahan, Mas, ini kenapa bebannya kok dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas. Nah, teman-teman bisa di blok yang misalkan bermasalah, kemudian klik assign, frame, kemudian klik yang ini, reverse connectivity ya. Udah reverse connectivity, teman-teman bisa pencet yang ini, keep assign in same local orientation. Nah, kemudian teman-teman bisa pencet yang sebelah sini, kemudian klik YX, kemudian oke. Nah, nanti bakal mutar kayak gini ya. Ini saya putarin lagi, dicoba putarin lagi, dipencet, klik apply, terus kita pencet yang sebelah sini, ini ganti ke YX, terus klik oke. Nah, jadinya kayak gini ya. Pakai yang WX. Itu assign frame nih ya, assign frame. Nah, reverse connectivity pakainya yang ini ya, biar jadi dari bawah ke atas. Nah, setelah itu teman-teman bisa ngeblok atasnya lagi. Kemudian yang satu ini di copy ke sebelah sini. Yang satunya sini nanti kita ubah pakai angka di sini ya. Nah, ini angkanya tuh pakai 1,752. Teman-teman masukin di sini 1,752. Nah, gini ya. Setelah sudah teman-teman klik apply. Nah, kalau di misal belum, teman-teman klik batang yang kira-kira tuh salah gitu angkanya, dipencet, kemudian keep assign in local orientation yang ini, klik apply ya. Kayak tadi lagi aja. Kemudian untuk frame atasnya lagi, teman-teman copy yang sebelah kanannya, ganti ke sebelah kiri, kemudian pakai angkanya itu ini ya, 1,968. 1,968. Nah, setelah di sini teman-teman klik apply kembali. Oke, jadi bentukannya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Coba saya mau tahu ada yang ngikutin apa enggak ya ini ya? Ada yang mengikuti? Coba teman-teman bisa balas chat saya kalau ngikutin, kalau misalkan enggak saya coba lanjut aja ya karena ini juga di record. Jadi teman-teman bisa lihat recordannya kembali juga ya. Saya tunggu 1 menit deh. Ada yang ngikutin enggak? Sampai 127 128. Kalau ada yang ngikutin, saya tungguin. Kalau nggak ada yang ngikutin, ya berarti saya tinggal. Bentukannya kayak gini ya. Ini persis sama yang kita udah desain di ini. Bentukannya kayak gini ya. Nah, oke, saya rasa gak ada yang ngikutin, nggak apa-apa. Jadi, teman-teman, ini untuk angin desaknya ya. Sekarang untuk angin hisapnya sendiri, teman-teman pilih sebelah sini. Kemudian, pakainya yang sebelah sini ya. Kita ya. Nah, pakainya yang sini. Ini 0 sama 0,898. Ini 0, ini 0.
0,898. Mungkin pertanyaan kalian kayak gini, Mas, ini pakai negatif apa enggak? Kita nggak pakai negatif ya, soalnya ini arah X, X-nya tuh sejajar gitu ya, sejajar sama ini. Kecuali kalau itu negatif, jadinya teman-teman bisa, misalkan teman-teman tuh arahnya tuh dari kanan ke kiri, ini kan dari kiri ke kanan ya, itu pakainya negatif. Jadi negatif ini cuma nentuin buat jarak doang ya, bukan eh, bahasanya tuh bukan nilainya itu sendiri, itu tuh nggak perlu ya. Jadi kalau udah diklik apply. Nah, teman-teman udah kayak gini, kita klik di atasnya, yang sebelah sini kita pindahin ke sini. Nah, udah kayak gitu teman-teman ganti angkanya jadi 1,095 di sini ya, 1,095. Oh salah, nah ini 0,898. Nah ini 1,095 di atasnya, kemudian teman-teman klik apply. Nah jadi kayak gini. Kemudian untuk angin hisapnya sendiri kita ke lantai atasnya lagi, kemudian sini kita pindahin ke kanan, ke kiri. Kemudian kita input ini negatif 1,230, 1,230. Kemudian klik apply. Nah, nanti bentukannya kayak gini ya. Kalau angkanya kebalik atau gimana, teman-teman bisa pakai yang sebelumnya ini. Kemudian keep assign in same local orientation ya. Nah, oke. Nah, setelah WX seperti ini, teman-teman bisa ke WY ya. Untuk WY-nya sendiri, teman-teman pilih dulu sebelah sini. Nah, teman-teman ini ganti ke arah Y. WX-nya ganti ke arah WY ya. Oke. Setelah udah, teman-teman buka dulu Excel-nya. Sama aja sih ini angkanya ya, karena jarak antar kolomnya sama. Ini 1,438, ini 0, ini 1,438. Terus klik apply. Nah, kayak gini ya. Ini saya coba hapus dulu aja semuanya ya, biar kita coba bisa ikutin bareng-bareng. Nah, jadi nanti bentukannya kayak gini ya. Nah, setelah kayak gini gimana Mas? Kita ke sini lagi. Angka ini kita kopiin ke kiri. Nah, angka yang sebelah kanan ini kita ganti ya. Jadi intinya kayak gitu aja. Kalau input bebannya ya 1,752. Nah, kita apply lagi. Nah, kayak gitu. Kita blok kembali. Kemudian yang sebelah kanan ini kita pindah ke kiri. Nah, setelah itu kita ganti 1,752 ganti jadi 1,968. 1,968. Nah, setelah dirasa, oke. Nah, kayak gini ya. Sama kayak tadi bentukannya. Jadi seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa masukin angin hisapnya sendiri. Itu sebelah sini ya. Oke, nggak ada yang menjawab ya. Berarti nggak ada yang ngikutin, nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang sebelah kanan, sebelah angin hisapnya sendiri kita masukin 0,898. Nah, teman-teman bisa ikutin ya nanti ya saat melihat recordan ini. Bentukannya gimana. Kalau misalkan nggak sesuai, teman-teman caranya gimana juga udah tahu. Jadi teman-teman bisa memberi solusi kepada masalah yang teman-teman hadapin sendiri ya nantinya ya. Ini 1,095, teman-teman ganti, klik apply. Nah, kayak gini. Kemudian di atasnya sendiri, ini teman-teman pindahin ke sini. Kemudian masukin kembali angkanya 1,230 ya, ini. 1,230. Oke. Nah, gini ya. Oke, ini untuk permisalan beban di kolom. Nah, Mas untuk permisalan beban anginnya di atap gimana? Nah, beban anginnya di atap, teman-teman bisa klik dulu di sini ya. Ini klik sini. Kemudian lokal axis-nya teman-teman pencet ke sebelah sini. Nah, ini teman-teman lihat nih, ada eh, panah warna hijau. Nah, teman-teman panah warna hijau ini tuh menunjukkan gimana sih nanti teman-teman tuh nge-input bebannya sendiri. Yang kita tahu itu kan kayak gini ya. Beban sendiri itu mereka tuh di inputnya tuh kayak gini ya, untuk beban atap tuh ya menatap. Nah, ini kayak pada atap. Nah, beban atap tuh dimasukkannya tuh mereka tuh kan miring gini ya. Pemasangan turbin tuh miring kayak gini. Nah, mereka tuh harus diinputkan beban tuh kayak gini.
Nah, misal ini purlinya terletak di sini, ini kita ini ke 90 derajat. Nah, beban tuh harus diinputkan tuh kayak gini ya. Sekitar 45 derajat. Nah, kayak gini. Ini. Beban tuh harusnya tuh diinputkannya tuh seperti yang warna hitam ini ya. Nah, cuman kan kalau di SAP sendiri, kalau misalkan teman-teman tuh memisalkan tuh purlinya tuh lokal aksisnya tuh arahnya tuh ke atas gitu. Nah, teman-teman tuh harus ngebikin vektor ya atau resultan. Teman-teman udah belajar di analisa struktur 1 sama 2, saya yakin juga udah itu beban eh, maksudnya tuh beban vektor tuh kayak gimana ya. Jadi teman-teman nanti masukinnya bebannya kayak gini. Tapi kalau teman-teman kemarin tuh memisalkan ya tuh sama seperti saya di kemiringannya tuh diubah gitu ya. Jadi bentukannya kayak gini ya. Nah, teman-teman kalau kayak gini tuh bisa teman-teman langsung masukkan gitu. Nah, ini saya contohin kalau langsung masukinnya gimana. Nah, ini di kelas aja gak apa-apa. Kita pilih purlinnya tuh di sebelah arahnya dulu ya. Di sebelah kanannya ini. Karena arahnya tuh dari kanan ke kiri, jadi kita pilihnya dulu arah sininya dulu. Kemudian ini ganti ke arah lokal, ini ganti ke arah 2. Nah, untuk ininya sendiri kita tuh gak usah pakai ya. Jadi ini kita pilih 0 aja, karena ini kita beban merata pada purlinnya sendiri. Nah, untuk angkanya teman-teman bisa ambil dari sini. Angin desak 2,846. Jadi teman-teman masukin aja 2,846. Nah, kalau dirasa oke, nah ini karena ini ya, aku tadi udah jelasin juga kenapa ini masalahnya kok ke atas. Nah, ini tuh sumbu lokal duanya tuh arahnya tuh ke atas gitu. Ini mengikuti itu berarti positif. Berarti gimana Mas kalau mau negatif apa mau ke bawah? Berarti kita harus misalnya negatif. Jadi teman-teman bisa ganti ininya jadi negatif ya. Nah, ini negatif. Ini lokal axisnya boleh dimatiin ya kalau dirasa mengganggu. Kalau enggak ya nggak usah. Nah, ini apply. Nah, nanti bentukannya kayak gini ya, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Oke, di atasnya juga jangan lupa. Ini saya lupa ya belum itu ke apa namanya? Belum ke blok. Nah, untuk sebelah sini sama juga. Ini kita blok dulu terlebih dahulu. Ingat purlinnya aja ya, jangan sama rafternya. Kalau dirasa oke, teman-teman bisa ambil angkanya dari sini 2,070. Nah, ini gak usah pakai negatif karena dia tuh searah sama lokal aksisnya sendiri tadi yang sumbu tiganya sendiri. Jadi angin hisap tuh dia tuh dari dalam ya maksudnya ya angin hisap tuh. Kalau angin desak tuh ya dari luar ke kulitnya sendiri. Nah, gini ya. Jadi teman-teman udah bisa memisahkan beban beban anginnya sendiri itu bentukannya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Kalau semisal teman-teman udah mendesainnya kayak gini, teman-teman bisa klik sebelah sini. Nah, kemudian untuk modalnya sendiri kan asalnya kayak gini ya. Nah, bentar ya, saya ulangi lagi. Awalnya tuh teman-teman tuh kayak gini. Nah, modal tuh teman-teman do not run ya. Modalnya aja. Jangan teman-teman pencet yang ini, tapi pencet yang ini ya. Kalau udah run now, nah nanti bakal bentukannya kayak gini kalau benar ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman benar pasti bentukannya kayak gini. Nih ya. Kalau udah teman-teman kan pengen tahu rasionya berapa sih Mas ini di bangunan ini ya teman-teman bisa pencet yang sebelah sini kemudian select desain kombos. Nah, semisal kalau ada cloud combination-nya belum dimasukin teman-teman di blok dulu ya. Ini klik ya klik oke. Oke, nah ya jadi masuk sini kemudian klik oke. Setelah itu gimana Mas? Setelah gini kita klik yang sebelah sini dan kita klik start. Nanti SAP itu ngitung rasionya sendiri yang bisa ditandai dengan, nah ini ya. Jadi teman-teman juga bisa terlihat kalau misalkan kita tuh pakainya tuh nilainya tuh teman-teman bisa lihat di sini, klik sini, display design info, kemudian rasio values ya ini ya. Nah, color and values. Nah, nanti ada. Nah, itu ada di SAP-nya sendiri ngeliatin kalau misalkan dari 0 sampai 0,5 itu warnanya biru, 0,5 sampai 0,7 itu warnanya hijau, sampai segini gini gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri angkanya gimana.
Nah, dirasa kayak gini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwasannya di sini itu kan rafter tuh udah warna hijau. Kemudian untuk purlinnya sendiri ini tuh kayaknya kita gak usah ganti ya, soalnya ini ada warna hijaunya sendiri. Jadi kita gak usah mengganti untuk purlinnya sendiri gimana gitu. Pakai eh, besi berapa gitu NP-nya. Nah, kemarin yang sudah saya jelaskan juga, teman-teman kan harus pasti diminta sama asisten dosennya tuh pakainya tuh jangan yang boros, pakainya tuh yang ekonomis gitu. Bajunya tuh ekonomis. Nah, gimana Mas caranya pakai ekonomis? Nah, teman-teman bisa melakukan define section properties, frame section. Nah, jadi kita itu akan melakukan desain dengan bantuan SAP ya. Jadi SAP sendiri itu akan membantu teman-teman tuh untuk caranya ngedesain tuh gimana sih? Nah, jadi teman-teman tuh bisa import pakai IWF. Ini kita ngedesainnya pakai kolom ya. Kalau udah ini, teman-teman bisa cari yang ISC14.pro, kemudian klik open. Nah, materialnya jangan lupa ganti ke BJ37. Kemudian ini ada, nah teman-teman di blok terlebih dahulu, teman-teman pencet satu sebelah sini, shift-nya ditekan, teman-teman tarik ke bawah sampai ke bawah banget, pencet yang sebelah sini. Nah, nanti kayak gini ya. Di blok ini caranya. Kemudian klik OK ya. Kalau udah diklik OK, nanti diklik OK kembali ya. Ini mungkin aku nggak tampilinnya soalnya nanti bakal error gitu ya. Soalnya saya udah nampilin. Nah, bentukannya nanti kayak gini. Nah, setelah kayak gini gimana Mas? Teman-teman bisa melakukan auto select list. Nah, teman-teman bisa yang ini. Nah, kemudian gimana Mas? Teman-teman bisa blok dari sini, kemudian klik shift, tarik ke bawah sampai ada W-nya. Nah, ini W terakhir ini. W W berapa ini? W44 kali 3335, kemudian klik add. Nah, untuk namanya sendiri teman-teman bisa ganti jadi kolom, misalkan kolom apa ya? Kolom auto gitu ya, kolom auto. Nah, teman-teman klik OK. Nah, setelah itu gimana Mas? Setelah gini teman-teman klik OK. Nah, kemudian kita select properties, frame section. Ini untuk kolom ya. Teman-teman pilih kolom yang H400 ya. Nah, hanya H400 dari mana Mas? Soalnya kan kita ngedesainnya tuh awalnya tuh pakai H400. Nah, setelah kayak gini teman-teman klik assign frame, frame section. Nah, udah frame sectionnya sendiri ini teman-teman pilih yang kolom tadi, kolom auto ini ya. Nah, klik apply. Nanti bentukannya kayak gini. Nanti ada tulisannya kolom auto W30 kali 132. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk baloknya sendiri kan tadi warnanya masih macam-macam ya sebenarnya. Cuman kita coba juga desain ulang, kita define frame section, kita add new, kemudian pilih auto select list, kita pilih juga W ya, ini sama aja ya teman-temannya untuk balok sama kolom tuh. Nah, setelah dirasa sampai yang bawah, jangan lupa pencet shift, kemudian pencet yang paling bawah, kemudian klik add. Nah, namanya kita ganti jadi balok auto, kemudian oke. Setelah dirasa benar, oke. Nah, nanti muncul sebelah sini. Teman-teman bisa lihat ini kita pakai awalnya tuh balok WF 250. Teman-teman bisa ganti dulu pakai balok WF 250 ya. Nah, ini kemudian teman-teman ganti ke balok auto. Nah, kayak gini ya. Nah, dirasa sudah oke. Teman-teman bisa melakukan di run ulang ya. Pencet yang sini, kemudian kita pencet run now. Kita tunggu dulu. Nah, nanti bentukannya bakal kayak gini. Setelah dirasa kayak gitu, teman-teman bisa start still kembali ya. Nah, ini agak lama karena nanti SAP itu bakal ngecek satu-satu dari penampang yang kita pakai ya. Jadi penampangnya tuh pakainya yang mana ya. Nanti SAP ngecek satu-satu sendiri. Jadi tergantung laptopnya sendiri ya teman-teman ya. Kalau misalkan laptop teman-teman tuh emang kategorinya gaming gitu ya. Jadinya teman-teman bisa lebih cepat untuk melakukan desain. Nanti bentukannya kayak gini ya. Bentuknya tadi kan warna biru, biru semua ya. Nah, sekarang warnanya jadi bermacam-macam di beragam ya. Nah, salah kayak gini kan teman-teman bisa pencet yang paling besar lah. Teman-teman bisa ngeliat yang paling besar yang mana, yang tengah sini ya. Nah, ini klik kanan. Nah,
Tapi kita lihat dulu nih, ini ada analisis section sama design sectionnya tuh berbeda Mas. Ini gimana? Nah, teman-teman bisa pencet yang sini, kemudian ini verify, analyze versus design section. Yes. Nah, kemudian teman-teman bisa run ulang ya, terus di run now. Nah, setelah dirasa kayak gini, teman-teman bisa start still kembali ya. Nah, nanti SHP bakal ngulangin kembali perhitungan teman-teman, tapi dengan desainnya tuh udah desainnya tuh udah sesuai sama yang udah dihitung sama SHP-nya sendiri. Jadi bukan berdasarkan kayak coba-coba gitu ya. Nah, ini nanti tinggal tunggu aja teman-teman, sabar. Nah, nanti bentukannya kayak gini, nanti, nah, analisis section sama design sectionnya tuh udah sama ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini. Nah, cuman permasalahannya kan kayak gini ya. Ada suatu permasalahan di mana kita tuh gak tahu nih W10 kali 49 tuh sebenarnya tuh ada nggak sih Mas di Indonesia tuh. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, teman-teman bisa eh, mengamati ya terlebih dahulu di kolom sini tuh yang paling besar yang mana kita tuh tinjau dari kolom tengah ini ya. W10 kali 49. Jadi teman-teman bisa pakai W10 kali 49, teman-teman bisa lihat dimensinya tuh berapa. Nah, sebelum kita ngeliatin dimensi, teman-teman bisa ganti ini ke KNMMC ya. Nah, kemudian define section properties, frame section. Nah, kemudian kita cari W10 kali 49. W10 kali 49, yang mana Mas? Nah, yang ini. Nah, yang ini ya teman-teman ya, W10 kali 49. Nah, teman-teman bisa di screenshot aja ini ya sebenarnya ya. Cara screenshot, apa teman-teman udah tahu? Kalau belum tahu nanti kasih aku aja, nanti aku kasih tahu cara screenshot. Nah, nanti kalian bisa ngelakuin melewati Excel sini ya. Nah, ini saya udah kasih juga ini untuk cek strukturnya sendiri. Nah, untuk kolomnya sendiri ini kan saya pakainya 12 kali 45 ya ini ya. Ini tadi saya nyoba-nyoba aja. Nah, nah ya teman-teman ya. Nah, sorry sorry. Nah, ini ya. Nah, ini 254 ya. Jadi teman-teman nanti bisa masukkan ini 254 ini 14,224. Nah, ini tapi 10 kali 49 ya. Ntar, W10 kali 49. Nah, ini jangan lupa teman-teman ganti. Ininya teman-teman sesuaikan. Depth, width-nya ini ya. Width-nya ini udah kelihatan ini top flange width. Berarti teman-teman ganti yang ini. Depth-nya yang mana? Berarti yang atas ini yang T3 ini. Web-nya yang mana mas? Berarti ini web thickness 8,636. Terus 14,224. Nah, terus radius X nih. Ada radius of girasi RX. Nah, radius of girasi RX itu teman-teman bisa lihat dari sini. Defines ke sini. Kita ke sini nih ya. W10 kali 2,29. 10 kali 29, 29. 12 kali 29 ya. W10 kali 49. Nah, W10 kali 49. Kemudian teman-teman bisa ke section properties. Nah, ini ada nih. Radius of girasi arah 3. Arah 3 itu arah X. Radius of girasi arah 2, arah Y ya. 110 sama ini ya. Teman-teman bisa samain aja ini. 110. Ini ya. 110 sama 64. Nah, 10 sama 64. Nah, nanti hasilnya dari KL per R ini nanti teman-teman bisa cari ya. Semisal kalau hasilnya tuh kurang dari 200, teman-teman tuh harus ganti ya, ganti penampang ya. Jangan dipaksain dipakai nanti bakal warna merah, kalau enggak bakal terjadi error ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka tabelnya tuh yang kira-kira tuh mendekati ini atau melebihi ini ya, teman-teman ya. Nah, saya mengambil 300 kali 300, kemarin udah saya kasih juga ya untuk tabel profil baja. Nah, saya pakainya ini H300 kali 300. Nah, ini ya H300 kali 300 pakainya ini 10 kali 15 ya. TW TF ya 300 300 10 15. Jadi teman-teman nanti bisa cari sendiri 300 300 ini 10, ini ganti aja jadi 15. Nah, gitu ya. Nah, ini 10 15.
Radius girasinya teman-teman bisa lihat di sebelah sini nih ya. Saya ini radius girasi. Nah, radius girasinya sebelah sini. Nah, ini ya berarti ya. Nah, ini ya. 13,05 tapi ini lihat sentimeter berarti 130,5 sama 75. 130,5 sama 300 tuh dia pakainya tuh 75,1. Jadi teman-teman bisa ganti 75,1. Nah, kalau dirasa batangnya tuh ini tuh memenuhi ya. Nah, ini tuh memenuhi, semuanya udah memenuhi, teman-teman bisa melakukan define struktur kayak kemarin saya udah contohin juga caranya gimana ya. Tapi setelah teman-teman tuh udah menemukan ini tuh pakainya yang ini Mas, apa namanya? eh kolomnya tuh teman-teman bisa tinjau ulang untuk bagian balok ya. Bagian balok itu teman-teman cari juga yang paling besar ini W14 kali 22. Nah, teman-teman cari dulu W14 kali 22 yang mana? Ini ya, teman-teman cari sebelah sini. 14 kali 22 modify. Nah, kemudian teman-teman coba masukin ya. Ini teman-teman sini ya. Terus teman-teman masukin ke sini juga. Nah, kayak gini ya. 14 kali 122. Ini teman-teman tinggal masukin aja. Semisal ini tuh 347,98. Yang ini 127. Yang ini. Nah, jadi kita tuh pakainya tuh perbandingan ya. Ini web kita pakai 5,842. Terus ini 8,509. Nah ya, jadi buat perbandingan aja teman-teman bisa menggunakan tabel ini ya. Nah, section propertiesnya teman-teman ganti 140,645, 140,645, kemudian jari-jari girasi arah Y, teman-teman ganti ke ini ya, 26,3791. Nah, ini masih oke ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa cari nih yang kira-kira mendekati angka sini itu yang mana gitu ya. Kira-kira di mana tuh webnya depth sama width-nya tuh yang memenuhi gitu. Sekarang kita cari ke arah IWF ya. Ini H kan, kita cari ke bawah, bawah lagi. Nah ini, I still. Saya nyobanya nggak usah langsung 350 kali 150 kali ya. Tapi kalau mau pakai 350 kali 150 juga boleh. Ini 350, 150, 9, 15 ya. Nah, teman-teman bisa input di sini 350, 150, 9 sama 15 ya. Nah, oke. Ini 350, ini 150, ini 9, ini 15. Nah, untuk RRA X-nya teman-teman bisa pakai kita sini ya, ini ya. Oke. Ya, ini 142,8 sama 30. 142,8 sama 30,7 ya. Nah, ini masih memenuhi ya. Setelah teman-teman dirasa udah nih pakainya yang ini nih Mas udah cocok gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan define ulang. Nah, sebelum define teman-teman tuh pastiin untuk membuka gemboknya terlebih dahulu ya. Nah, dibuka. Kemudian teman-teman klik define, section properties, frame section, add new property. Nah, teman-teman IWF, ini teman-teman masukin balok, misalkan dia balok 300 ini balok 350 kali 150. Nah, ini ya. Ini teman-teman ganti jadi 350. Ini 150, ini 9, ini itu 15 tadi itu, ini 9. Nah, ini 150, ini 15. Nah, kayak gini ya. Materialnya jangan lupa ganti jadi BJ37. Nah, section propertiesnya dilihat juga sama apa enggak. Ini 143 sama 33,85 ya. Ini mungkin beda tipis ya sama ini ya. Nah, 33. Nah, setelah itu dirasa, kemudian klik OK. Oke. Nah, kita tuh kan desain juga kan suatu penampang ya. Penampangnya tuh H300 ya. Tadi H300. H300 itu teman-teman juga bisa input kembali untuk kolomnya. Kolom
300. Nah, kalau 300 itu pakainya ini 300. Ini 300, materialnya ganti ke BJ37. Kemudian teman-teman lihat di sini tadi kita udah masukin 10 sama 15 ya. 15. Nah, 10 sama 15. 300, 300. Ini 15, ini 10 ya. Nah, ini teman-teman copyin aja, tinggal ganti-ganti aja ya. Gitu ya kerjaan kita mah. Ganti, ganti. Terasa udah, klik OK. Setelah itu kita masukin kembali caranya select, properties, frame. Nah, kita sini kita pilih dulu kolom auto. Jadi kan kita pakai kolom auto, kita select. Nah, kemudian kita klik assign, frame section. Kita pilih kolom 300 kita masukin apply. Nah, nanti bentukannya kayak gini. Setelah itu kita pilih kembali balok auto. Kita ganti sama yang tadi balok 300 kali 150. Bukan, kolom 350 ya, ini ya, balok 350. Nah, dirasa udah, kita run kembali, kita pencet ini, dan kita klik run now. Nah, ya. Nanti bentukannya pasti kayak gini ya, teman-teman ya. Kenapa rafter sama purlin-nya gak dihitung, Mas? Karena rafter sama purlin-nya udah, warnanya udah, saya rasa udah gak bisa ke bawah, apa, diturunin lagi ya, karena udah ada yang warna hijau juga. Nah, kemudian teman-teman bisa klik sini, untuk ngecek, bener gak sih tadi penambang kita tuh, apa justru malah gak aman, Mas, atau gimana ya. Nah, kita lihat sendiri kayak gini ya. Ini untuk baloknya sendiri itu emang kayaknya tuh udah gak bisa diperbesar ya, karena balok di kolomnya sendiri tuh dia tuh udah ya udah maksimal lah kayaknya tuh. Nah untuk balok di sini sendiri itu masih bisa diperkecil ya, jadi warna biru kan ini tadi itu warnanya bukan warna biru, teman-teman bisa di unlock kembali, kemudian teman-teman bisa klik sebelah sini balok 350 kali 150. Nah ini teman-teman coba turunin lagi ke 300 kali 150 atau teman-teman pakai yang preliminar itu WF 250. Kalau saya coba pakai WF 250 ya, ini batas rendah aja saya pakainya. Nah, ini Ranau. Nah, ya, nanti teman-teman klik sini kembali. Jadi cara ngeceknya tuh ya muter-muter di situ aja ya. Nah, ini ya. Ini kalau saya not in view areanya. Nah, untuk misalkan kolom ya. Kolom 300-nya tuh saya select, kemudian saya remove langsung from view. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini kelihatan nih. Kalau misalkan balok kita tuh udah warnanya tuh maksimalnya tuh segini. Kalau kita coba turunin sampai balok 200 kali 150 pasti yang warna kuning ini jadi warna merah, yang ini jadi warna kuning, yang ini mungkin jadi warna hijau atau kuning, tapi yang lainnya jadi warna merah ya. Jadi tidak memenuhi ya. Jadi ini maksimalnya pakainya yang ini ya. Nah, ini kayak gini. Mungkin kayak gitu ya untuk cara ngedesainnya sendiri. Saya rasa udah cukup jelas juga teman-teman udah bisa melihatnya juga. Nah, kemudian tuh ada di soalnya tuh kan ini ya, bentar ya saya buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. PPT, PPT. Nah, ini PPT pelatihan SAP. Nah, kemarin tuh kita lihat tuh bahwasannya di pelatihan ini tuh ada soal yang kayak gini ya. Nah, di soal tuh ada mana ya soalnya ya? Nah, ini soalnya tuh ada ini nih. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Eh, bukan ya berarti ya. Nah, 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 nah. Jadi ada nomor 4 ya masalah ya. Nomor 4 apa nomor 5 tuh ada disuruh tuh kita tuh ngitung gimana kalau eh, kolomnya tuh kita hitung secara manual gitu jadinya tuh ya. Nah, untuk perhitungan secara manualnya sendiri saya udah siapin Excelnya, jadi teman-teman udah tinggal masukin aja ini perhitungan kolomnya sendiri, ini data materialnya udah lengkap ya. Ini jadi teman-teman nggak usah bingung ini angkanya dari mana Mas. Nah, ini rumusnya dari mana, ini udah ada alur perhitungan untuk batang tekan sama batang tarik ya. Nah, sebelum saya masuk ke perhitungan ini, teman-teman harus ngerti dulu ya apa itu batang tekan sama batang tarik. Jadi batang tekan tuh arahnya tuh kayak gini ya, gampangnya ya. Saya coba liatin. Teman-teman bisa cek di aksial. Nah, ini edit aja kalau apa. Nah,
Batang yang mengalami batang tekan tuh, jadi teman-teman bisa cek itu, nah kayak gini ya, tekan tuh nih, arahnya tuh lihat ya, ini arahnya ini, arahnya itu menekan baloknya itu sendiri. Sedangkan kalau batang tarik gimana Mas? Batang tarik itu biasanya terletak di balok. Nah, jadi kayak gini ya, nih kelihatan nih yang ini nih. Nah ya, kayak gitu ya. Untuk momennya sendiri juga bisa kelihatan nih. Nah, ini ya, nih. Jadi biasanya tuh batang tarik itu biasanya tuh untuk balok, batang tekan itu biasanya untuk kolom. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa saya akan coba bantuin kalian tuh cara menghitung kolomnya itu gimana Mas itu ya, batang tariknya. Nah, jadi teman-teman bisa ke sini, kemudian klik sini, kemudian klik OK ya. Nah, dirasa udah kayak gini, teman-teman bisa klik kanan, di sini ya klik kanan. Nah, ini details. Ini nanti muncul nih, mana aja yang kalian butuhin. Nah, teman-teman ini bisa mulai dari ini ya. Nah, teman-teman tuh bisa mulai dari sini nih. Ini H310 15. Ini, nah untuk IX-nya sendiri teman-teman bisa pindah ke sini ya. Nah, IX-nya sendiri ini teman-teman angkanya itu ambil dari sini. Nah, kita copyin aja ke Excel-nya. Nah, kita ganti. Nah, ini ya. Kemudian Y-nya kita ganti lagi ke sini. I22 ini Y. Nah, teman-teman. Tapi jangan lupa ya, teman-teman, ini kan satuannya saya tuh Excelnya tuh dalam milimeter ya. Ini milimeter. Jadi teman-teman ganti dulu ke milimeter ya ininya ya. Ada milimeternya yang penting, ada milimeternya. Nah, ya kayak gini. ZX-nya sendiri teman-teman bisa ganti. Ini ada Z ya, Z3 nih, ZX teman-teman bisa di copy sebelah sini, kemudian teman-teman bisa pindahin ke sini. ZY-nya teman-teman bisa pindahin ya. Jadi kurang lebih kayak gini juga. Ini Z22 ya. Ini cukup jelas ya ada Z ya, Z33, Z22. Jadi teman-teman bisa lihat. Ganti. Nah, untuk A-nya sendiri itu teman-teman bisa ganti dari sini. Ini 11.700 ya. Nah, ini kemudian teman-teman bisa masukin sini. Nah, ini untuk J-nya udah otomatis kehitung, udah ada rumusnya sendiri ya. Nah, RX area-nya dari mana Mas? RX area-nya dari sini, sama aja ini. R33. Nah, ini 130,524. Coba kita masuk manual aja ya. 130,524 sama area-nya sendiri itu ini 75,968. Nah, kita masukin di sini 75,968. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti ada nilai batasnya sendiri. Teman-teman juga bisa lihat alur perhitungannya kayak gimana sih, Mas? Saya penasaran gitu. Jadi teman-teman bisa cek elemen dulu. Kemudian apabila elemennya itu kompak, nah maka teman-teman bisa dilanjutkan perhitungan. Jikalau tidak, teman-teman harus ganti profil ya. Misal, B per TF-nya tuh teman-teman nanti menghasilkan tuh hasilnya tuh misalkan 20 ya. Nah, ini nanti otomatis berubah ya, gak bakal bisa dilanjutin kembali. Jadi teman-teman harus ubah penampangnya dulu ya. Nah, ini udah ada perhitungannya sendiri. Nah, terus kita lanjutnya sendiri. Ini mungkin nanti teman-teman akan tanya ya, ini perhitungan dari mana Mas? B per TF sama H per TW. Teman-teman bisa lihat di SNI 79 1729 halaman 16 ya. 179 halaman 16 ini juga sama. Ini B-nya tuh dapatnya dari mana? Ini juga cukup jelas ya. Saya gedein lagi biar cukup jelas B-nya dapat dari mana. Nah, B-nya itu setengah dari lebar sayapnya ini ya. Teman-teman nggak usah perlu repot-repot ngitung. Saya udah bikin Excel-nya sendiri untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pakai aja. Teman-teman juga bisa nanti masukin ke ini ya. Nah, untuk laporannya sendiri itu nanti bentukannya kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini saya ambil yang kolom terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Bentukannya nanti kayak gini. Jadi teman-teman tuh awalannya tuh bakal mendesain tuh untuk bab 2 ya. Nah, bab 2-nya sendiri kayak gini. Ini kerjaan saya sendiri, tapi saat saya melakukan apa ya bahasanya ya, melakukan lihat ulang gitu ya, lihat ulang lagi kerjaan saya yang kemarin tuh ya ada yang salah gitu ya, banyak salahnya lah gitu ya. Nah, lebar efektif B ini ada tadi udah saya liatin gimana cara ngitungnya.
B-nya itu setengah bla bla bla, ini nanti gimana, ini langsing atau tidak langsingnya nanti ada, ya. Terus kemudian nanti ada juga ini lateral buckling, ini nanti teman-teman juga ada nih kapasitas desainnya. Tapi teman-teman harus tahu juga semisal tuh batang tarik tuh dia tuh dihitung tuh untuk momen aja, untuk batang tekan tuh dia tuh dihitung untuk PN ya, PN itu atau kapasitas desainnya sendiri. Jadi untuk momennya itu nggak usah karena batang tekan itu tidak memikul momen ya. Nah, lewat sini teman-teman bisa tahu juga ini termasuknya batang apa ini. Nah, cek langsingannya kurang dari 200. Nah, ya. Apakah KL ini kurang dari 200? Teman-teman bisa lihat. Semisal KL per R ini lebih ya, 200 deh misalkan. Ini teman-teman harus ngecek ya. Nah, cek ulang gitu. Atau mungkin dari L ini sendiri itu panjang, K ini sendiri itu satu. Kenapa saya misalkan yang satu? Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Tabel sebelah sini ya. Karena kita misalkan tuh dia tuh sendi sama sendi, jadi kitanya pakai satu ya. Oke. Nah, gitu. Nah, setelah itu ini ada KL per R sama nilai batas. Nah, nilai batasnya dari mana, Mas? Nah, nilai batasnya teman-teman bisa 4,71. Nah, ini ya nilai batasnya dari sini. 4,71 dikali akar E per FY. Jadi nanti ada batas tidak langsing sama langsingnya sendiri. Ini ngaruh sama perhitungan F kritikalnya sendiri ya, flexural critical stress. Nah, kalau tidak langsing pakainya yang ini, kalau langsing pakainya yang ini ya. Karena ini kita batangnya itu tidak langsing, maka kita pakai rumusnya yang ini, FCR 0,658 ya. Ini untuk menghitung FE ya. Karena FCR sendiri ini sendiri ada FE-nya nih ya, FY per FE ya. Nah, atau teman-teman bisa lihat dari sini juga ya. Nih, sebentar ya, saya lihatin terlebih dahulu di SNI 1729 tahun 2020 di atas, atas. Nah, ini ya untuk hitungnya. Nah, ini untuk di bawahnya ada tar, bawah. Nah, ini ya tabel pemilihan penerapan profil. Nah, ini keadaan Batasuk. Jadi untuk IWF atau yang simetrikal kayak gini ya, ada dua simetrikal ya. Jadi untuk simetris ini sama simetris ini, kita tuh menghitung untuk batas nih ya, fleksibel buckling sama torsional buckling ya. Nah, ini nanti kita hitung juga di ini. Nah, ini torsi sama lentur ya. Fleksibel ini FB, ini TB ya. FB sama TB. Ini TB, ini FB ya. Ya. Nah, ini angkanya udah ada juga, ini ceweknya juga udah ada perhitungannya gimana. Jadi teman-teman gak usah bingung gimana cara ngitungnya, udah ada. Jadi teman-teman tinggal masukin aja ke laporan teman-teman angkanya ya. G-nya udah ada, J-nya udah ada, K-nya udah ada, L-nya, panjangnya, IX, Y-nya juga udah ada. Nah, ini FV-nya ya. FV-nya sendiri itu rumusnya itu gak ada yang berubah. Nah ini, nah sama ya. Nah, ini. Nah, kesimpulannya nanti juga teman-teman bisa dapat itu terjadi tekuk lentur ya. Jadi tekuk lentur itu karena torsinya itu lebih dari F lentur ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, maka diambil F-nya tuh minimum ya. Antara ini sama ini tuh yang paling kecil tuh yang mana? Nah, kita ambil yang ini. Nah, setelah itu kita menghitung FCR. Yang ini ya, fleksibel, flexural, critical stress. Nah, karena tidak langsing maka digunakan rumus tidak langsing ya. Nah, semisal kalau teman-teman tuh di sininya tuh pakai FCR langsing, teman-teman nanti ganti aja di rumus teman-teman tuh ya FCR langsing ya. Ya, misalkan di sini tuh ganti jadi langsing, teman-teman berarti pakai rumusnya yang sebelah sini ya. Ini udah saya otomatis juga, jadi teman-teman gak usah bingung pakainya rumus yang mana. Ini nanti otomatis sendiri ya. Nah, FCR tidak langsing, FCR langsing, nanti teman-teman tahu, oh berarti pakainya yang sini. Nanti teman-teman ngitungnya berarti pakai yang sini, nanti didapatkan rumusnya tuh ini ya. Nah, ini rumusnya, ini FV-nya. FV-nya dapat dari mana? Ini dapat dari sini. FY-nya nggak usah ditanya dapat dari mana. Nah, ini PN-nya itu 0,9. Ini tuh udah ada ya di sini ya sebenarnya ya. Ada di sini ini. 0,9 tuh dapatnya dari mana Mas? Ini 0,9. Sebentar. CR. Nah ini ya 0,9 nih ya. Sama aja sih untuk
ke ketentuannya tuh sendiri ya. Jadi mau batang tekan, batang tarik untuk tetanya atau faktor reduksinya sendiri itu pakainya tuh 0,9 ya untuk kolom. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa cek SNI 1727 sendiri. Nah, FCR-nya pakai yang mana Mas? Pakai yang ini. RA-nya pakai yang atas, ini udah ada. Ini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat sendiri ini didapat ya tapaiannya tuh 2194,655. Terus kita lihat di sini nih, dia saknya sendiri udah benar belum? 2194,955. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya ini ya, gaya aksialnya Pi dikali PNC itu hasilnya berapa? 2194,656. Mungkin terlihat beda dikit, tahu nggak ya? Ini sama ya, mungkin beda bagian 0,001 yang paling terakhir aja ya. Jadi kalau perhitungan teman-teman benar, theta PM ini sama perhitungan dari SAP-nya sendiri itu akan sama ya. Nah, ini ya, dikali PNC kapasitinya itu pasti sama. Tapi kalau misalkan perhitungan dari teman-teman itu salah, ya otomatis salah juga. Nah, setelah itu ini ada PU force-nya, teman-teman di copy, kemudian teman-teman copy di sini ya, PU SAP. Nah, teman-teman ganti aja. Nah, ini ya. Semisal, kalau misal ya, PU-nya ini lebih ya, misalkan minus 3.000 deh, misalkan ya, minus 3.000. Nah, ini dia tuh akan kasih tahu teman-teman untuk ulangi perhitungan ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sampai untuk perhitungan kolom batang tekan ini ya. Nah, untuk batang tariknya mungkin saya akan buat kembali karena ini saya baru sampai perhitungan kolom juga. Saya belum sempat untuk bikin sampai selesai gitu ya. Jadi mohon dimaklumin dari teman-teman sendiri. Untuk hari ini saya rasa cukup dulu sampai sini. Jadi teman-teman bisa lihat juga alasannya tuh saya tuh pakainya tuh dari mana gitu ya. Perhitungannya tuh angkanya tuh dapat dari mana gitu. Jadi nanti teman-teman bisa masukin ke arah sini ya. Nah, ini FCR tuh rumusnya tuh nggak pakai gini gitu ya. Ini salah sebenarnya tuh ya, salah sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bisa dibenarkan kembali dan juga kapasitas desainnya tuh teman-teman bisa tahu gitu berapa hasilnya ya. Nah, ini sendiri nanti teman-teman hasilnya tuh 2194. Kita cek di SAP-nya apakah benar 2194. Nah, ini 2194,656. Nah, teman-teman pasti hasilnya sama juga kayak gini ya. Oke. Mungkin akan berbeda 0,0001 atau 0,001 ya. Tapi nggak mungkin sampai angkanya tuh di sana 2194, di sini mungkin 2185 gitu ya. Itu kejauhan. Berarti ada angka yang teman-teman salah masukin atau enggak ada angka yang teman-teman tuh lupa ganti ya. Mungkin unit yang lupa diganti atau gimana gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan sampai sini. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Oke, saya rasa gak ada yang mau bertanya ya. Mungkin karena pusing juga ya. Saya yakin juga karena materinya juga belum kalian terima juga ya sebenarnya ya. Masih 1 tahun lagi atau 1 semester lagi kali ya. Kalian baru menerima materi ini. Jadi teman-teman bisa dicoba terlebih dahulu aja ya. Nah, oke. Sebenarnya tuh dari sini juga teman-teman bisa ngeliat gitu. Hitungan saya itu benar apa enggak. Jadi teman-teman tuh bisa lihat dari sini ya. Ini gampangnya ini nih. Ini 1,371 nih ya. Cewek ini nih. C kali W nih. Ya. Cewek. Nah, C kali W ini 1,371. Ini sama ya 1,371. Ini sama. Jadi teman-teman tinggal sama-samain aja. Dirasa ada yang salah. Berarti hitungan saya ada yang salah gitu ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.